Assalamualaikum Ustaz, gimana sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat berkat doa semuanya. Masya Allah. Baik, tadi seperti yang kita diskusikan ya Ustaz ya. Malam ini kita akan ngaji Nam. tentang fikih kurban ya Ustaz ya. Mudah-mudahan insya Allah Iya, selesai Nam. dalam pertemuan malam ini dan tentunya nanti di malam Ahad di bulan Juli ya, bulan Juli atau sudah masuk di bulan Zulhijjah juga insya Allah ya. Baik, sahabat semuanya, tadi sudah dibuka juga ya oleh kami, sudah dimukadimah juga. Insya Allah kita sesaat lagi akan menyimak bersama-sama tentang fikih kurban, dan kita langsung saja mungkin mempersilakan guru kita Ustaz Muhammad Rosad untuk menyampaikan kajiannya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-basyiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya Rabbana la tadzalana dzamban illa ghafartah wa la faqiran illa aghnaita wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min haijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma habibika sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau, yang kami hormati para pengurus wakaf pembangunan media sentral Bahjah, dan yang kami muliakan para perindu kemuliaan. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadikan kita itu semakin mudah di dalam melakukan kebaikan dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Pada kesempatan malam hari ini, karena kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu ke depan kita akan bertemu dengan bulan Hari Raya Idul Adha, maka kami akan sedikit berbicara masalah kurban ya. Kurban itu apa sih Ustadz? Sebelum saya bicara hukum-hukumnya, kita bicara definisinya dulu. Jadi kurban itu dalam bahasa Arab adalah al-udhiyah. Jadi kurban itu al-udhiyah diambil dari kata adha yang artinya permulaan siang. Jadi adha itu permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita sebut dengan nama sholat duha, yaitu sholat yang di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Jadi kurban itu asal katanya dari bahasa al-udhiyah, diambil dari kata adha, maknanya permulaan siang. Kemudian kalau kurban secara syariat, apa Ustaz kurban syariat? Kurban secara syariat itu adalah sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Jadi 11, 12, 13. Jadi kalau hari raya 10 belum punya duit untuk membeli kambing, maka boleh di hari 11, boleh hari ke-12, boleh hari ke-13. Dari hewan ternak berupa unta, sapi, kambing. Unta, sapi, dan kambing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang hari ini nyembelih kambing, meskipun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka belum disebut yang namanya kurban. Kenapa belum? Karena disembelihnya bukan hari raya Idul Adha. Jadi harus raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, seperti itu.
Nah, kemudian hukum kurban itu apa Ustadz? Hukum kurban ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hukum kurban ini adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Bahkan dianjurkan dilakukan setiap tahun sekali. Jadi anjurannya sunnahnya itu setiap tahun sekali. Seperti halnya puasa Arafah. Kapan orang ketemu hari Arafah, maka orang tersebut disunahkan puasa Arafah. Artinya apa? Setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari itu kita diperintahkan untuk berkurban. Bukan sebagian pemahaman yang salah di masyarakat bahwasanya kurban itu dianjurkan seumur hidup sekali. Bukan. Kalau haji wajibnya seumur hidup sekali. Kenapa seperti itu Ustadz? Ada perkataan seperti itu. Sebab banyak orang itu kalau ditanya, sudah kurban belum? Belum kurban. Udah kurban? Belum kurban. Atau mana yang didahulukan antara kurban dan akikah? Pertanyaan ini dilontarkan oleh masyarakat itu menandakan bahwasanya ada yang pahamnya itu salah, bahwasanya dikiranya kurban itu sunnahnya seumur hidup sekali. Sehingga yang terjadi apa? Masyarakatnya 1000, yang kurbannya itu cuma 5. Sehingga kambingnya itu harusnya banyak, nggak taunya kesadaran untuk kurbannya sedikit, sehingga yang terjadi apa? Dapatnya sekilo pun itu dijadiin soto ya, soto kambing. Akhirnya kan dikit-dikit jadinya tuh ya, masyarakat Indonesia tuh ya. Maka perlu dipahamkan oleh kita semua bahwasanya ingat hukum kurban itu adalah sunnah dan sunnahnya seumur hidup sekali. Nah, adapun mengenai hukum kurban, ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya kurban sangat dikukuhkan dan termasuk syiar makna kasih kepedulian dengan sesama yang harus digalakan. Jadi kalau ada orang kurban itu sebenarnya tanda dia itu peduli. Nah, kemudian sunnah ini ada 2 macam. Yang pertama sunnah ainiyah, yang kedua adalah sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu apa sih Ustadz? Sunnah ainiyah itu adalah sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi sunnahnya itu tidak bisa diwakilkan. Per orang disunahkan untuk kurban. Setiap orang kapan dia mampu, kapan dia memenuhi syarat-syaratnya, maka disunahkan untuk kurban. Sunnah yang kedua adalah sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah, maka sunnah yang jika dilakukan oleh satu orang, sebagian orang yang memenuhi syarat, amalan sunnah yang jika sudah dilakukan oleh satu atau sebagian orang yang memenuhi syarat, maka bagi yang lainnya gugur tuntutan untuk melakukan kesunahan tersebut. Jadi kalau ada orang satu keluarga, sudah ada yang kurban satu, maka gugur melakukan kesunahan tersebut. Yang gugurnya itu sunnah kifayahnya. Kalau ada orangnya banyak kurban semua, ya tetap dianjurkan setiap orang untuk kurban seperti itu. Maksudnya, jika dalam satu keluarga ada salah satu dari mereka menyembelih hewan kurban, maka dengan sembelih itu tercukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Akan tetapi dari anggota keluarga tersebut tetap disunahkan melakukan kurban seperti itu ya. Jadi hukum kurban itu sunnah, dan ini kata penjelasan yang kami dapatkan dari guru kami bahwasanya ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah itu guru kami menukil dari pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya. Jadi bukan dinisbatkan ke beliau, tapi beliau mengutip karamnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, seperti itu ya. Nah, jadi ayo mudah-mudahan yang lapang rezeki dimudahkan untuk kurban ya. Yang sempit rezeki dilapangkan untuk kurban, yang sudah kurban tahun ini mudah-mudahan bisa kurban kembali seperti itu. Baik, itu bicara masalah sunnah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kurban itu wajib menurut Imam Abu Hanifah.
hukum menyembelih kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Jadi kalau kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah, kalau ada orang nggak kurban itu ya dosa. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hukum menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu, seperti itu. Catatan, bagi Nabi Muhammad SAW wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW itu senantiasa kurban setiap tahun karena apa? Wajib bagi beliau. Kemudian ada pembahasan. Nah, tadi kan saya sudah bicara yang pertama definisi kurban, dari kata al-udhiyah, kemudian diambil dari kata adha, permulaan siang. Kemudian tadi saya sudah jelaskan definisi kurban secara syariat, yaitu menyembelih hewan kurban, menyembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik berupa hewan ternak. Hewan ternaknya itu berupa unta, sapi, kambing. Jadi kalau menyembelih burung bukan yang namanya kurban lagi. Kemudian tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah dijelaskan tadi ya. Hukumnya sudah. Kemudian kurban akan menjadi wajib jika satu, dinazar. Nazar, hukum kurban wajib karena nazar dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Jadi kurban adalah sunnah. Akan tetapi ada orang wajibkan atas dirinya sendiri untuk berkurban, baik dihubungkan dengan suatu kejadian maupun tidak. Contohnya gini, yang pertama, contoh kurban yang dihubungkan dengan kejadian. Jadi kalau ada orang berkata, jika aku lulus sekolah tahun ini, maka aku akan kurban. Jika tahun itu benar-benar lulus, maka kurban itu menjadi wajib baginya. Jadi nadarnya itu dihubungkan dengan kejadian yang dengan kejadian yang dia lakukan. Tapi contoh kurban nazar yang tidak dihubungkan dengan kejadian, misalkan gini, aku wajibkan atas diriku kurban tahun ini. Jadi kalau ada orang berkata, aku wajibkan atas diriku kurban tahun ini, maka hukum kurbannya jadi wajib. Atau aku bernadar kurban tahun ini. Kalau ada orang berkata seperti itu, maka kurbannya menjadi wajib bagi orang tersebut. Ada orang nadar, aku bernadar kurban tahun ini, misal ngomong seperti itu. Maka orang yang berkata seperti ini, kurbannya jadi wajib. Atau aku wajibkan atas diriku kurban tahun ini, kurban. Tahun ini kurban, berarti jadi wajib. Perhatian. Begitu juga jika ada orang berkata, ini adalah kambing kurban saya. Nah, ngomong ya, ini adalah kambing kurban saya. Atau jika seorang mempunyai beberapa ekor kambing, lalu ia menunjuk salah satu dari kambing tersebut, atau berkata, kambing ini akan aku jadikan kambing kurban, dengan perkataan tersebut, kambing akan menjadi kurban yang wajib, dan perkataan tersebut dianggap nazar. Jadi kalau ada orang, ini adalah kambing kurban saya, atau kambing ini akan aku jadikan kambing kurban. Kalau ada orang ngomongnya seperti itu, maka kurbannya itu dianggap kurban wajib. Nah, karena perkataan tersebut dianggap nadar. Akan tetapi, jika saat mengucapkan kalimat itu memang ingin menentukan dan menjadikan hewan kambing tersebut sebagai hewan kurban, tapi kalimat itu hanya beritahu orang lain. Nah, ngasih tahu orang lain. Kalau ada tujuannya ngasih tahu orang lain, maka dia akan berkurban dengan kambing tersebut, maka kalimat seperti itu menjadi tidak wajib. Jadi kalau ada ditanya, kamu mau kurban tak? Iya, aku akan kurban dengan kambing itu. Ngasih tahu. Kalau ada orang ngomong seperti itu ngasih tahu, maka kurbannya itu bukan kurban wajib. Tetap kurbannya sunnah. Hal ini sangat pelik, maka mohon perhatikan dengan cermat, jangan sampai salah paham. Mau kurban enggak? Ya, aku akan kurban dengan kambing ini. Seperti itu. Berarti ngasih tahu. Bukan dia berkata seperti itu. Baik, selesai. Kemudian syarat kurban. Syarat orang kurban yang pertama
muslim atau muslimah. Nah, jadi syaratnya harus orang Islam. Yang kedua balik. Kalau balik itu kalau laki-laki keluar mani umur 9 tahun Hijriah. Kalau enggak keluar berarti ditunggu sampai 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan sama keluar mani atau darah haid usia 9 tahun Hijriah. Kalau enggak berarti ditunggu sampai umur 15 tahun. Jadi anak yang belum balik tidak diminta untuk melakukan kurban. Akan tetapi sunnah bagi walinya berkurban atas nama anak tersebut dari harta walinya. Jadi kalau ada anak kecil umur 5 tahun, sunnah bagi walinya untuk mengkurbankannya. Akan tetapi hal itu tidak menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Seperti itu. Baik, kemudian berakal. Jadi orang gila mah nggak dituntut untuk berkurban. Tapi bagi walinya untuk berkurban atas nama orang gila, maka diambillah harta orang tersebut jika mampu. Boleh orang gila, walinya mengkorbankan atas nama orang gila, itu gak apa-apa. Kemudian merdeka itu bukan budak. Kemudian mampu di sini itu punya kelebihan dari segi makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Tasyrik dan hari raya Idul Adha. Jadi kalau ada kelebihan baru dia disyaratkan dia untuk berkurban. Kemudian Rasyid itu orang yang diperkenankan transaksi dengan hartanya baik karena telah sempurna akalnya maupun karena bebas dari lilitan failit seperti itu. Baik, maka bagi siapa yang minta syarat-syarat yang 6, jadi saya ulang ya, syaratnya orang berkurban itu muslim, kemudian muslimah, muslim atau muslimah, kemudian usianya balik, kemudian berakal, kemudian merdeka, kemudian mampu, kemudian rasyid. Itu syarat kurban. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah yaitu ada beberapa yang harus diperhatikan dalam niat berkurban. Di antaranya, 1, kurban wajib. Jika kurbannya yang wajib, nih, kalau ada orang kurbannya kurban wajib, jadi kalau ada orang kurbannya kurban wajib, karena nadar, maka tidak perlu niat karena di saat bernadar ia telah berniat. Akan tetapi ia tetap dianjurkan untuk mengulang kembali niat saat hendak menyembelih hewan kurban. Jadi kalau ada kurbannya wajib, maka dia tidak perlu niat karena nadar itu sudah berniat. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, jika kurban sunnah maka ia wajib melintaskan di dalam hati untuk menghadirkan maksud berkurban dengan kambing yang telah ditentukan. Dan dianjurkan untuk mengucapkan niat dengan lisan, aku berniat kurban dengan kambing ini karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu niatnya. Jadi jangan dipersulit. Kalau anak kecil yang berkurban, jika yang berkurban adalah anak kecil belum tamyiz atau orang gila, maka yang meniatkan adalah walinya atau orang yang mengurusinya. Seperti itu. Seperti ayah meniatkan kurban untuk anaknya. Kemudian waktu niatnya kapan? Nih, waktu niatnya kurban itu kepastian mengenai waktu niat berkurban ulama telah berbeda pendapat. Jumhur ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal waktu niat itu terbentang dari saat menentukan kambing kurban hingga waktu penyembelihan. Jadi kalau kata jumhur ulama ya niatnya itu dari menentukan kambing hingga waktu penyembelihan. Menurut Imam Syafi'i waktu niat adalah saat menyembelih hewan kurban. Jadi waktu niatnya digampangkan saja. Adapun dalam mazhab Syafi'i karena niat harus pada saat menyembelih, maka 1, jika yang berkurban menyembelih dengan tangan sendiri saat itulah dia berniat. 2, jika yang berkurban tidak menyembelih dengan tangannya sendiri maka sang pemilik kurban bisa mewakilkan kepada orang yang menyembelih atau kepada panitia kurban untuk meniatkan saat menyembelihnya. Seperti itu. Kemudian awal waktu penyembelihan. Awal waktu penyembelihan, jadi kalau penyembelihan hewan kurban itu diperkirakan dari setelah terbitnya matahari, maksud waktu sholat duha, 2 sholat hari raya, 2 khutbah ringan. Maka telah
tibalah waktu penyembelihan. Jadi menyembelihnya itu jangan di malam hari raya Idul Adha. Jadi harus setelah selesainya 2 khutbah ringan. Bagi yang tidak melakukan salat hari raya, maka ia harus memperkirakan saja. Kira-kira jam 8 itu sudah selesai belum? Oh, sudah, kayaknya jam 8. Waktu penyembelihan akhirnya sampai kapan? Sampai hari ketiga tasrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian macam-macam hewan kurban. Yang pertama adalah unta, umurnya perkiraan 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau dengan perkiraan 2 tahun. Jadi kerbau juga bisa. Sapi atau kerbau umurnya 2 tahun ke atas. Kambing atau domba diperkirakan umurnya di atas 6 bulan. Dan domba di atas 6 bulan, kambing di atas 1 tahun. Seperti itu. Jika hewan tersebut belum umurnya nih, kalau ada yang nanya, gimana Ustaz kalau belum nyampe, tetapi fisiknya sudah menyamai atau lebih besar daripada yang umur, maka hal tersebut diperkenankan. Jadi kalau meskipun belum nyampe umurnya tapi gemuk, maka diperkenankan. Umur hanyalah sekadar perkiraan untuk mengetahui besar kecilnya hewan kurban, bukan merupakan syarat. Nah, seperti itu. Dihimbau berkurban dengan hewan yang gemuk dan sehat dengan warna apapun dan jenis kelamin apapun. Jadi nggak harus yang jago tuh, yang laki-laki. Tapi boleh yang perempuan juga boleh ya. Usahakan dagingnya yang banyak. Laki-laki dagingnya dikit, tanduknya kan nggak bisa dimakan. Yang mendingan yang perempuan tapi banyak dagingnya daripada yang laki-laki sedikit, seperti itu. Kemudian hukum bergabung dalam satu kurban. Hukum bergabung dalam satu kurban disesuaikan kembali pada jenis hewan kurban yang dipilih. Jika diantaranya adalah sebagai berikut: kambing. Telah disepakati 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa 1 ekor kambing digunakan untuk 1 orang saja. Jadi kalau ada orang punya 1 ekor kambing, berarti kurbannya 1 orang. Ada beberapa orang yang berkurban dengan 1 kambing, maka kurban tersebut dianggap tidak sah. Jadi kalau ada orang patungan itu, maka dia tidak sah. Tidak sah itu tidak dianggap sebagai kurban. Akan tetapi sembelihan biasa akan mendapatkan pahala sedekah biasa dan tidak mendapatkan pahala kurban. Seperti itu. Ini masalah kambing. Kemudian sapi. Kalau sapi itu menurut 4 madhab, menurut jumhur ulama, madhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, sapi dan unta itu bisa digunakan untuk beberapa orang, yaitu maksimal 7 orang. Jadi 1 sapi, 1 unta digunakan berkurban untuk 7 orang. Jika 1 orang ingin berkurban dengan 1 sapi, maka diperkenankan. Misalnya, saya cuma 1 orang, niatnya sendiri aja, ya nggak apa-apa, seperti itu. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwasanya 1 sapi itu buat 1 orang, itu Masya Allah ya. Kemudian yang perlu dipahami juga adalah yaitu tentang masalah kesunahan menyembelih kurban. Terdapat beberapa kesunahan yang dianjurkan untuk dilakukan saat penyembelihan kurban, diantaranya tidak motong kuku atau rambut. Jadi sunnah tidak motong kuku dan rambut mulai awal Dzulhijjah hingga saat menyembelih hewan kurban. Jadi bukan wajib. Mulai awal Dzulhijjah sampai tanggal 1 sampai menyembelih kurban disunahkan agar tidak motong atau menyambut kuku seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiyya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jadi kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, salah satu dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya tidak motong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Sunnah ya. Kemudian menyembelih tangan sendiri jika bisa dan mampu. Kemudian suci, menghadap kiblat, dipertajam pisaunya, kemudian baca bismillah, kemudian saat akan menyembelih mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Setelah itu berdoa, Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal min, siapa namanya, seperti itu. Dipercepat penyembelihannya, kemudian penyembelihan dilakukan di depan warga agar semakin banyak yang mendoakan. Kemudian untuk kurban sunnah bukan nadar, disunahkan untuk mengambil bagian dari kurban, hanya sedikit. Kemudian cara menyalurkan daging kurban, kalau cara menyalurkan daging kurban, jadi kalau cara menyalurkan daging kurban itu caranya itu adalah diberikan fakir miskin. Jadi dibagi 3, fakir miskin, berapapun orangnya. Artinya tidak diperkenankan jika kambing kurban sama sekali tidak ada bagian yang diberikan untuk orang fakir selagi masih ada orang fakir di sekitarnya. Adapun selebihnya bisa diberikan kepada orang kaya. Karena tujuan kurban adalah bersenang di hari raya. Dan ini berlaku untuk orang kaya, orang fakir, orang miskin. Hanya saja dalam hal ini orang fakir, miskin diprioritaskan karena umumnya orang fakir, orang miskin tidak mudah untuk mendapatkan makanan enak di hari raya tersebut. Jadi kalau kurban sunnah itu 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk tamu, 1/3 lagi untuk fakir miskin. Tapi kalau kurbannya wajib, maka yang berkurban itu dan yang dinafkahinya itu tidak boleh ngambil. Kalau ngambil, biarpun sedikit, harus diganti. Seperti itu. Kemudian masih ada waktu, kita akan bicara yaitu masalah sholat Idul Adha. Sekalian. Jadi termasuk sunnah ya di hari raya itu adalah yaitu sholat Idul Adha. Jadi seseorang yang menemui hari raya Idul Adha nanti disunahkan untuk sholat. Ya, disunahkan berjamaah, tetapi bisa dilakukan tanpa berjamaah. Jadi kalau sholat Idul Adha itu sunnahnya berjamaah. Nah, jadi sholat yang disunahkan, sunnah hari raya itu sholat Idul Adha disunahkan berjamaah, akan tetapi bisa dilakukan tanpa berjamaah, termasuk orang yang berdandan, maka orang ini lebih bagus sholatnya di rumah. Sholat sunnah yang dikukuhkan tidak dianjurkan adzan dan iqomah. Jadi kalau sholat Idul Adha itu tidak disunahkan iqomah. Kemudian setelah sholat baru nanti sunnah yaitu khutbah. Khutbah biarpun dalam keadaan sendiri. Jadi sunnahnya khutbah. Waktunya dari mulai kapan Idul Adha? Waktunya dari terbitnya matahari hingga waktu istiwa. Jadi sunnahnya mulai terbit matahari sampai di setinggi 1 tombak. Pas waktu duha sunnahnya mah ya. Tapi caranya gimana Ustaz sholat Idul Adha? Caranya adalah yaitu seperti sholat biasa, sunnah ditambah takbir 7 kali setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram nanti sunnah untuk takbir 7 kali. Dan setelah takbir intikal, sunnah takbirnya 5 kali. Kalau nggak ada Ustadz, nggak apa-apa. Seperti itu hukumnya sunnah. Jadi setelah takbiratul ihram sunnah baca surat iftitah lalu takbir di antara apa namanya itu di antara 2 takbir itu sunnah baca baqiyatus sholihah yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar seperti itu. Nah, kemudian jika seorang setelah takbir kemudian terlanjur baca Fatihah, maka tidak disunahkan lagi bacaan takbir. Jadi kalau Allahu Akbar, imamnya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh balik lagi. Langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Jika kita jadi makmum ketinggalan takbir yang 7, maka tidak perlu dilengkapi. Misalkan datangnya telat, udah takbir yang ke-7, Allahu Akbar. Imamnya nggak takbir lagi, ya nggak usah kita nambah-nambahin seperti itu ya. Jika dalam sholat jenazah kan kita tuh wajib nambah, tapi kalau dalam sholat hari raya enggak. Kenapa? Kalau jenazah hukumnya wajib,
Kalau Idul Adha hukumnya sunnah seperti itu. Kemudian biasakan nanti di malam hari raya untuk menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, karena dikatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan malam hari raya dengan ibadah, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati orang pada mati. Itu saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sama-sama sudah kita simak ya sahabat semuanya, pembahasan tentang kurban dan tadi sedikit tentang sholat hari raya Idul Adha. Jadi 2 pekan lagi insya Allah ya, 2 pekan lagi kita akan masuki hari raya Idul Adha. Sehat terus buat Anda semuanya, untuk kita semuanya, sehingga kita bisa melalui hari-hari yang bahagia itu nanti insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya, semoga bermanfaat dan baik Ustadz. Ya, mohon maaf ada kendala teknis sebentar. Ya, gimana? Alhamdulillah. Ada kendala teknis Ustadz. Oke. Baik sahabat semuanya, kita akan masuk di tanya jawab ya. Ada banyak sekali pertanyaan malam hari ini yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk sahabat-sahabat semuanya. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada suami istri berselisih, suami sulit luluh hatinya bila istri tidak merayunya dulu, suami tetap marah pada istri. Nah, suatu ketika istri kehilangan akal sehatnya, mencari jalan yang bahaya untuk main-main dengan ancaman terjun dari jendela dari rumah tingkat 8. Tapi hati istri itu tidak ada niat untuk bunuh diri, hanya mengancam suami saja. Sebab suami terlalu keras hati. Nah, sedikit-sedikit gampang tersinggung. Nah, bagaimana hukumnya yang bermain dengan ucapan bunuh diri seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Ekstrim sekali ya. Ancamannya sampai niat bunuh diri. Baik, Ustaz, silakan dijawab, Ustaz. Baik, di dalam rumah tangga itu harga mati tidak bisa ditawar, harus indah. Nah, keindahan dalam rumah tangga itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya gelar, bukan karena banyaknya pangkat, akan tetapi keindahan dalam rumah tangga itu adanya di dalam hati yang tertata. Maka wahai para istri, jika engkau punya harta, jadikan harta sebagai penopang kebahagiaan. Jika tidak punya harta, maka jadikan hati itu tertata di saat tidak punya harta. Nah, di dalam menyikapi rumah tangga, maka kita itu perlu memahami pasangan kita itu mencintainya tipe yang mana, gitu kan? Ada namanya, jadi pasangan itu mengungkapkan cintanya itu dengan yang namanya keromantisan. Jadi dia itu bisa mengungkapkan dengan istrinya romantis. Gak bisa dia marah-marah, tapi bisanya romantis. Itu mengungkapkan cinta dengan keromantisannya. Tapi yang kedua, ada seorang itu mengungkapkan cintanya itu dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau ada seorang istri, dia seorang suami gak ngerti romantisme, tapi dapurnya terpenuhi. Jadi biaya dapurnya itu selama sebulan terpenuhi. Nggak bisa kalau ngomong lempeng terus, tapi bisa, tapi cinta dia. Kenapa? Beras masih ada nggak? Minyak goreng sekarang lagi mahal, masih ada nggak? Ini masih ada nggak? Masih ada nggak? Itu kan tanggung jawab suami itu. Nah, yang ketiga adalah ada seorang suami itu mengungkapkan cintanya itu dengan perhatiannya. Nah,
Di saat terjadi percecokan suami marah atau istri marah, maka yang perlu difahamkan adalah koreksi diri kedua-duanya. Kalau ada suami marah, marahnya itu sejak kapan? Awal nikah mah enggak, tapi di tahun ke-8 suami saya suka marah-marah, Ustadz. Mungkin itu marahnya suami itu karena sebab istrinya yang lelet itu kan, atau lambat. Misalkan gini, istriku tolong ambilkan sepatu, dijemur, besok dicuci, disetrika ya. Akhirnya besoknya ketemu, udah belum? Lupa. Besoknya lagi tolong diingatkan, besok sepatu dicuci. Gak taunya tuh, lupa lagi. Ingat. Nah, itu kan jadi marah. Jadi emosi suami itu bisa aja karena istrinya yang kurang perhatian. Atau ingat-ingat tatot itu kan saking kerasnya suami itu mungkin bisa aja karena sebab istrinya. Makanya istri itu jangan dikit-dikit pengen diperhatikan, tapi ingat dalam rumah tangga itu kalau indah itu belajarlah dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu berpikir bagaimana menyenangkan suami, bagaimana menyenangkan Nabi Muhammad, bukan bagaimana bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Loh, Ustadz itu kan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Saya kan bukan. Nah, enggak, semuanya perlu belajar. Suami juga perlu belajar, kalau ketemu istri paling tidak ya lelahnya di luar itu jangan dibawa ke rumah, sebab istri aja bisa aja pengen. Tapi ingat kaidahnya, jangan banyak nuntut tapi laksanakan kewajiban. Makanya istri berpikir kewajibannya, suami berpikir kewajibannya, insya Allah akan terjadi keindahan dalam rumah tangga. Dan ini bukan dongeng, banyak seperti itu. Istri gak banyak nuntut, suami gak banyak nuntut. Ini mah istri pengen nuntut, pengen diperhatikan terus sama suami, tapi dengan cara bunuh diri. Ya bunuh diri nanti haram. Sampai ngancem, akan bunuh diri saya. Jangan, pupuk cinta itu dengan yang namanya perhatian, kasih sayang, ya bahkan kalau bisa doanya gini, ya Allah tambah kecintaanku kepada pasanganku. Jangan doanya gini terus, ya Allah jadikan suamiku cinta kepadaku. Jangan doanya, ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku, karena dengan cinta ini aku tidak akan zalim dengan pasanganku. Nah, jadi doanya tolong lebih lengkap lagi ya. Jadi tidak diperkenankan mengancam-ngancam suami sampai bunuh diri aja, loncat dari lantai belakang. Lantai 8, naudzubillah. Ya kalau bunuh diri beneran, ya Masya Allah ya. Itu termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ngancem itu kan. Suami itu manusia. Naklukkan suami, ya jangan dengan ancaman. Naklukkan istri juga jangan dengan ancaman ya. Istri cerai. Kalau suami istri minta cerai, pahami suami itu bukan minta cerai, itu minta berubah sebenarnya. Ayo bang, berubah bang, jangan gini terus. Jadi saling memahami, saling memperhatikan kewajibannya. Mudah-mudahan rumah tangga kita indah di dunia dan indah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Baik, Masya Allah, jazakumullah ya. Jadi cara yang jitu untuk menaklukkan pasangan itu kalau kata Buya dirayu ya Ustaz ya, bukan diancam bunuh diri. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini masih berkaitan dengan rumah tangga juga. Oh tidak, fikih ya. Baik, Ustaz izin bertanya. Biasanya sebelum berangkat kerja itu suami berwudu, tetapi ketika hendak berangkat istri cium tangan suami dan mencium keningnya. Nah ini baru benar ya. Nah, apakah tetap bisa melaksanakan sholat sunnah di kendaraan? Karena menurut mazhab Syafi'i itu batal wudu. Dan bagaimana seharusnya yang dilakukan Ustaz? Jadi gini, termasuk yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan kulit dengan 5 syarat, yaitu laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu yang sesungguhnya, bukan operasi ya. Kemudian
kulit dengan kulit kecuali rambut, gigi, kuku, kemudian sama-sama dewasa, kemudian tanpa penghalang, kemudian yang kelima adalah bukan mahram. Jadi kalau ada orang bersentuhan kulit memenuhi 5 syarat yang tadi kami sampaikan, maka wudhunya batal. Termasuk suami istri dalam mazhab Syafi'i wudhunya itu batal. Jika suami mau pergi sholat Jumat, kemudian istrinya pegangan, maka kalau bersentuhan kulit ya batal, kecuali mungkin kalau kerudungnya diginikan, akhirnya dicium keningnya, ya di atas kerudungnya, dihalangi oleh kerudungnya, ya nggak batal. Atau rambutnya aja dipegang. Gimana Ustaz, pengen sholat sunnah di mobil nggak mau wudhu lagi? Ya tinggal pegang rambutnya, didoain gitu kan, jangan dicium keningnya, ya jadi batal. Lo pengen sholat sunnah di kendaraan, ya wudhu lagi. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat imam lain memang ada yang mengatakan tidak batal. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Hanifah, dan seterusnya ini mengatakan tidak batal. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu, ambil pendapat Imam Syafi'i, wudhu lagi. Atau rambutnya aja yang dipegang, atau kukunya, atau giginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ya. Kalau wudhu lagi juga sebenarnya nggak apa-apa ya Ustaz ya. Makin banyak tuh, insya Allah. Baik. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, mana ini? Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika ada pernyataan, insya Allah, jika bulan besok punya uang, saya mau kurban sunnah. Pertanyaannya, apakah jika di bulan tersebut punya uang, perkataan tersebut termasuk kurban nazar atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, ini berkaitan dengan tema malam ini ya. Baik. Jadi gini, termasuk yang tadi kami sampaikan, nazar. Jadi nazar itu akan menjadi, jadi gini, jadi kurban itu kan hukumnya sunnah. Nah, kurban ini hukumnya sunnah akan menjadi wajib jika di nazarnya itu ada yang dihubungkan dengan sesuatu kejadian ataupun tidak. Nah, perkataan yang tadi dilontarkan adalah, jika aku punya uang tahun itu, bulan ini, maka aku akan berkurban. Maka aku akan berkurban. Kalau memang benar bulan itu ada duit, berarti kurbannya dia itu menjadi wajib. Kenapa? Karena berkurban menjadi wajib baginya. Jadi karena dia menggantungkan, kecuali bulan itu nggak ada duit untuk berkurbannya, ya enggak. Jadi dikembalikan kepada dianya sendiri. Kalau dianya benar-benar saat itu bulan yang dia nazarkan dihubungkan itu ada duitnya, maka kurbannya menjadi kurban wajib, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, Ustaz izin bertanya, apakah ada amalan untuk mempertajam ingatan dan menghilangkan rasa malas ketika menghafal atau murojaah? Untuk menghilangkan rasa malas, yang pernah kami dapatkan dari guru kami itu adalah, yaitu dengan cara, yaitu kita itu mempertajam tujuan kita. Jadi orang tidak punya tujuan itu adalah akan menjadikan dia itu malas di dalam melakukan apapun. Nggak punya tujuan mah. Apapun itu akan jadi malas. Belajar malas, kerja malas, semuanya serba malas. Bagaimana agar kita itu tidak malas? Maka perlu yang namanya itu, ada yang namanya itu perlu iming-iming. Iming-iming itu ada, orang itu akan semangat kalau dikasih hadiah. Akan tetapi kalau hadiah saja, dikasih hadiah saja, maka dia itu tidak akan semangat, harus dikasih ancaman. Dalam kita berbuat baik, ada yang namanya surga, ada yang namanya ancaman berupa neraka. Nah,
Seperti halnya gini, ada orang itu pengen loncat dari sini jaraknya misalkan 10 meter, di bawahnya jurang. Kalau dia diiming-imingi, engkau loncat jaraknya 5 meter, nanti dapat duit 5 juta. Dia gak akan loncat. Kenapa? Karena dia nyawanya akan terancam. Dinaikin 10 juta, dinaikin sampai 100 juta, nggak akan loncat. Kenapa? Nyawa saya lebih berharga. Tapi kalau di belakangnya dikasih yang namanya ular atau serigala, maka mau tidak mau dia akan loncat. Nah, begitupun orang kalau malas di dalam belajar, maka yang perlu ditumbuh suburkan ini, kalau saya belajar nggak serius-serius, nggak sungguh-sungguh, maka saya akan malu. Di saat saya akan malu, maka saya akan mengecewakan orang tua dan seterusnya, sehingga dia akan semangat di dalam belajar. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu agar kita dimudahkan segala-galanya, yang sering dianjurkan oleh guru kami yaitu memperbanyak sholawat. Karena barang siapa yang bersalawat sekali, maka Allah bersalawat 10 kali. Soalnya Allah, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Jadi punya permasalahan apapun, gelapnya rizki, gelapnya dunia dan seterusnya, akan dibantu dengan salah satu caranya adalah memperbanyak sholawat. Berapa sholawat minimal Ustadz? Minimal orang dikatakan banyak itu, yaitu dikatakan oleh para ulama, yaitu 300 kali sholawat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari malas beribadah, dan mudah-mudahan kita semua jadi ahli ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Masih berlanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, saya seorang anak dan hidup dengan nenek yang sakit-sakitan. Sedangkan saya masih mempunyai orang tua, namun kedua orang tua saya ini sudah bercerai. Nah, saya bingung Ustadz mau berbakti kepada mereka, namun mereka jauh dan saya harus merawat nenek saya. Apakah saya berdosa Ustadz mengabaikan kedua orang tua saya dan lebih memilih nenek saya terlebih dahulu untuk berbakti Ustadz? Baik, termasuk salah satu hukuman yang dosanya didahulukan di dunia adalah durhaka sama orang tua. Maka kata Buya itu, berbakti dengan orang tua itu tidak harus dengan yang namanya cinta, akan tetapi cinta itu yang memudahkan untuk berbakti dengan orang tua. Maka termasuk cinta kita dengan orang tua itu adalah memperhatikan orang yang dicintai oleh orang tua kita. Maksudnya apa? Seorang anak ini kan jauh dari orang tuanya, akan tetapi dia lebih perhatian dengan orang tuanya orang tua. Jadi neneknya diperhatikan. Apakah dia durhaka dengan orang tuanya? Maka dijelaskan itu tidak durhaka. Kenapa? Karena dia lebih memperhatikan neneknya. Jadi wakil daripada orang anaknya itu yaitu cucunya untuk memperhatikan neneknya dalam kondisi sakit, tinggal nanti menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Minta maaf, minta doa, dan seterusnya. Umi mohon maaf, Abah mohon maaf, saya belum bisa berbakti karena kondisi jauh, tapi minta ridhonya saya ngurusin nenek yang ada di sini dalam kondisi sakit. Tinggal komunikasi, insya Allah itu tidak menjadikan dia itu durhaka atau melalaikan orang tua. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bisa berbakti dengan orang tua, dan mudah-mudahan kita jadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, berikutnya pertanyaannya kita langsung saja singkat. Ustadz, saya dikasih uang. Saya tahu ini uang umat. Lalu cara saya mengembalikan uang umat itu, apakah harus di daerah tersebut atau bisa ke daerah lain, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Uang apa? Uang umat? Uang umat. Tapi tidak dijelaskan lebih spesifik atau lebih detail itu uang apa. Pertanyaannya adalah uang umat. Dia diberikan uang dan dia tahu itu adalah uang umat. Lalu bagaimana cara dia mengembalikannya, Ustadz? Yang paling terpenting, jika ada hartanya orang lain,
maka jangan sampai kita ada di tangan kita, tapi kita keluarkan harta tersebut, khawatir nanti diwarisi oleh ahli waris kita. Caranya gimana? Caranya itu kalau memang benar itu uangnya uang umat, maka kembalikan kepada umat. Atau titipi ke imam, atau titipi kemana. Misalkan umatnya ini uang untuk kurban, uang untuk apa gitu kan, bangun masjid. Masjid itu, maka di masjid itu. Pondok pesantren, maka di pondok pesantren itu. Jadi dikembalikan kepada ketika dia memberikan uang tersebut. Kalau jauh dan seterusnya kan zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Bisa minta nomor rekeningnya, tinggal nanti dikirim uang tersebut. Intinya gini, jangan tamak dengan uang yang ada di tangannya orang lain. Seperti itu, mudah-mudahan kita dicukupkan dengan yang halal, dibencikan dengan yang haram, dijauhkan dari yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz berkenaan dengan belajar ini. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum belajar mengaji dengan niat ingin cepat-cepat menjadi imam sholat? Ya, mungkin ingin menjadi imam keluarga juga maksudnya. Baik Ustaz. Jadi gini, kalau imam sholat ya, imam keluarga nih. Kalau masalah sholat, jadi gini, kalau masalah sholat, jadi kalau masalah bacaannya Fatihah, itu memang harus benar, jangan sampai bacaannya salah. Akan tetapi, kalau memang bacaannya belum benar, kemudian jadi imam sholat, yaitu khilaf para ulama, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Seperti itu. Nah, kalau ada orang belajar Al-Quran dengan niat pengen jadi imam, ya sah-sah saja. Akan tetapi ya jangan berhenti di situ, karena bacalah Al-Quran dengan tajwid yang benar. Akan tetapi wahai para ahli tajwid, jangan merendahkan orang yang bacaannya masih belepotan, terbata-bata, karena orang yang seperti itu dapat dua pahala capeknya, pahala belajarnya. Maka boleh-boleh saja. Tapi kalau rumah tangga ya mimpin imam sholat, misalkan jangan sampai nanti udah rumah tangga gara-gara suaminya bacaannya kurang fase, suaminya anak pesantren, istrinya anak pesantrenan, suaminya bukan anak pesantrenan, istrinya nggak pernah mau berjamaah. Dan ini ada orang seperti ini tuh, nggak pernah mau jamaah sama suaminya. Kasihan orang kayak gitu tuh. Jadi seolah-olah dia tuh paling hebat dalam bacaan, tapi dia nggak pernah dapat. Suaminya mau berjamaah, tapi dia merendahkan, naudzubillah ya. Dalam rumah tangga itu jangan saling merendahkan, tapi salinglah menghormati dalam keindahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah sah bila kita membadalkan haji orang tua? Tetapi kita tidak pernah tahu apakah di masa hidupnya almarhum ini sudah pernah niat haji atau belum, Ustaz? Ustaz Afwan, suaranya mic-nya belum dinyalakan, Ustaz. Haji itu akan jadi wajib jika dia itu mampu. Jadi kalau ada orang tidak mampu, maka tidak wajib baginya haji. Jadi tidak usah ngumpulin duit buat haji. Cari nafkah itu buat suami istri, anak istri. Nah, tapi kalau ada orang ngumpulin duit buat ibadah haji, maka itu kemuliaan. Kapan orang itu telah dimampukan untuk haji, lalu dia nggak haji, maka orang tua tersebut wajib haji. Kalau wajib haji, maka harta tersebut nggak boleh dibagi waris dulu, kecuali hutangnya itu terpenuhi, termasuk hutang kepada urusan ibadah haji. Jadi ambil hartanya dulu, kurang lebih kalau nggak salah 10 juta. Kalau nggak salah tanya pihak travel aja sudah, saya nggak ngerti berapanya. Ambil duitnya dulu, habis itu dia dibadalkan untuk haji, dan yang membadalkan itu kan orang yang pernah haji. Jadi membadalkannya itu pernah wajib haji apa enggak? Kalau enggak, ya jangan.
nggak wajib baginya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Baik, mudah-mudahan kita jadi dimudahkan untuk bisa haji ya. Yang sedang haji, haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik. Lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya, masih banyak ya. Pertanyaan ada sekitar 4 atau 5 lagi pertanyaan. Ustaz, saya ingin bertanya, saya dulu minta dibelikan barang oleh kedua orang tua saya. Saya ganti uangnya dengan mencicil, tapi belum lunas cicilannya. Kedua orang tua saya ini sudah meninggal dunia. Nah, mohon bimbingannya Ustaz, bagaimana cara membayar sisanya? Kemana dan bagaimana caranya? Mungkin ini maksudnya berhutang ke orang tua ya. Oh gitu. Jadi gini, hutang tetaplah hutang ya. Hutang tetaplah hutang, harus dibayar. Akan tetapi jika orang tua sudah meninggal kemudian kita punya hutang dengan orang tua, maka dibayarnya itu kemana Ustadz? Dibayarnya ke ahli warisnya. Sebab peninggalan orang tua itu tidak boleh dibagi kecuali memang sudah menjalankan hak-haknya. Hak-haknya itu dibagikan dulu, tapi dengan ahlinya yang ngerti. Jangan sampai nanti diambil. Punya utang ke orang tua, gimana? Orang tua sudah meninggal dunia. Ya ahli warisnya kan ada. Kalau dia haknya ya boleh, kalau dia haknya dari pembagian warisan. Tapi kalau bukan haknya jangan. Intinya gini, jangan sampai kita rebutan warisan lah. Lebih baik kita mengalah. Akan tetapi kalau ada warisan diambil cara yang benar, maka itu akan menjadikan harta yang berkah. Tapi kalau caranya salah, maka yang gede adalah setannya. Kalau bicara masalah warisan ya tanyakan ahlinya biar nanti benar. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga dan mudah-mudahan surga kita bersama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Mungkin Ustaz sedikit tambahan pertanyaan dari kasus ini. Apabila anggap saja mungkin si anak itu punya hutang ke orang tua dan dia juga sebagai ahli waris dari orang tuanya tersebut, apakah boleh dia membayarnya mungkin dengan memotong dari hak warisnya dia, Ustaz? Boleh. Misalkan seperti boleh ya. Misalkan hutangnya 10 juta, dia dapat warisannya 20 juta. Berarti misalkan dipotong jadi 10 juta gitu. Boleh seperti itu ya Ustaz ya? Boleh. Karena itu haknya. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini berkaitan dengan hadiah, pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut ya Ustaz ya, masih ada waktu insya Allah. Ustaz mau bertanya, bolehkah guru menerima hadiah dari murid? Terkait akhir tahun ajaran, biasanya suka ada tradisi memberikan hadiah. Nah, bila boleh atau tidak, dalam konteks seperti apa Ustaz? Gini, kata Nabi itu tahadu tahabu, salinglah memberi agar tujuannya saling mencintai. Tahabu tazawaru tahabu, salinglah kunjung mengunjungi, tahabu agar saling mencintai. Jadi seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya ya diperkenankan, akan tetapi tujuannya bukan karena pengen menyogok agar anaknya dapat nilai bagus ya. Mensuap agar anaknya nilainya bagus, akan tetapi tujuannya agar diingat untuk bisa didoakan anaknya agar jadi anak yang soleh solehah. Jadi kalau ada seorang murid memberikan hadiah kepada gurunya, bukan tujuan ingin menjadikan anaknya yang nggak baik itu jadi baik, tapi tujuannya agar didoakan, diingat. Dan kalau bisa guru juga memberi kepada muridnya, dan memang ada guru seperti itu. Tapi murid yang memberi juga ada seperti itu. Jadi seorang guru tidak boleh tamak mengharap sesuatu yang ada di tangannya murid, tapi seorang murid berusahalah untuk memberi dengan gurunya. Tapi pemberiannya itu harus diniatkan karena Allah, bukan karena pengen lebih ya. Karena dulu ada, ya, ini kisah sedikit aja, masih ada waktu. Dulu tuh ada dikisahkan oleh Buya. Ada seorang murid itu, karena seorang murid itu tiba-tiba dia itu punya singkong. Singkong akhirnya dikasihkan kepada gurunya. Kan guru tuh senang didatangi muridnya tuh.
Ya, meskipun bawaannya ya ala kadarnya, seneng. Dan guru tuh tidak pernah mengharap. Guru tiba-tiba di bawah singkong nanya ke istrinya, istriku, Umi, ini kita dikasih singkong sama murid kita, Masya Allah, kebetulan kita sangat butuh dengan singkong, makanan kampung gitu kan. Alhamdulillah, Umi barangkali ada yang bisa dikasih. Akhirnya dikasih kambing. Dikasih kambing, muridnya seneng yang minta ampun. Tiba-tiba ketemu temennya, kata temennya, dari mana? Dari guru saya. Dikasih apa? Saya ngasih singkong, dikasih kambing. Ngasih singkong, dikasih kambing. Isang temannya itu bisnisnya jalan, otak bisnis jalan. Ngasih singkong, kasih kambing. Kalau ngasih kambing berarti dikasih sapi dong. Nah, akhirnya bener. Datang, nggak taunya datang, bawa apa? Masya Allah, ahlan, bener. Bener datang bawa kambing. Kambing dibawa satu ke gurunya itu. Akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, ahlan, Masya Allah, seneng. Berharap dikasih kambing, sapi. Nggak taunya kata istriku, ada apa di rumah? Ini adanya singkong. Ya udah, kasihkannya singkongnya. Singkongnya dikasihkan kepada murid yang satu ini. Akhirnya benar, aduh, gagal fokus ini saya. Ngasih guru pengennya diharapin gitu, aduh, nggak beres. Makanya di saat kita ngasih guru ya karena Allah, karena kita pengen anak kita didoakan, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Harusnya singkongnya dikasihkan lagi ya, biar kambingnya juga dikasihkan kembali. Ya. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz, masih ada 2 pertanyaan. Ini 3 ya, mohon maaf, 3 pertanyaan. Ini penting sekali berkaitan dengan pinjaman online yang sedang marak sekarang, Ustaz, yang biasanya berbunga. Nah, apabila naudzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak terjerat dengan hal-hal itu. Ya, apabila ada seseorang yang terjerat dengan pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, nah apakah kita harus membayar hutang tersebut berikut dengan bunga-bunganya, Ustaz? Masalah pinjaman apapun kalau ada nilainya lebih, yaitu namanya riba, seperti itu. Akan tetapi di saat ada orang terkena riba, ya jangan kita rendahkan mungkin karena kebutuhannya yang belum terpenuhi orang yang di kiri kanannya. Akan tetapi memang banyak orang riba itu giliran yang riba semangat, giliran yang nggak riba nggak semangat untuk membayar hutangnya. Tapi itu koreksi dua-duanya sebenarnya. Apakah orang kayaknya nggak mau minjemin, atau orang miskinnya itu giliran pinjemin nggak bayar-bayar? Itu kan perlu koreksi semuanya gitu kan. Giliran dipinjemin nggak mau bayar, giliran riba mau bayar. Kalau ada seorang sudah pinjam online melalui online, lalu ada bunganya, apakah wajib dibayar? Ya tetap hutang wajib dibayar. Kalau nggak sama bunganya wajib, ya itu kan urusan dengan dianya. Makanya dia terjerumus dalam dunia riba. Makanya hati-hati dengan urusan pinjam online itu, dan banyak pinjaman itu biasanya karena memang dia itu tidak menyesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran. Dapatnya berapa juta, penghasilannya 1.500.000, gaya hidupnya 5 juta. Gaya yang suaminya gaya PNS, ASN, dia nggak ketemu. Akhirnya serba kredit. Rumahnya kredit, motornya kredit, apalagi kerudungnya kredit, kue lebarannya kredit, lemarinya kredit, pancinya kredit, kerupuknya juga kredit. Kredit itu bukan dilarang, tapi harus dibayar. Kalau nggak bisa bayar, akhirnya apa? Nggak mikir halal haram, yang penting saya bisa bayar kredit. Mudah-mudahan kita dicukupi dengan yang halal, dibencikan dengan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Masya Allah, syukran Ustaz untuk jawabannya ya. Semoga kita terjauhkan dari yang namanya riba. Baik, 2 pertanyaan ini, 2 pertanyaan terakhir ya. Untuk yang bertanya di kolom chat, mohon maaf tidak bisa dibacakan karena sudah malam. Pertanyaan begini, Ustaz, tahun 2019 ayah saya meninggal. Di depan jenazah ayah, saya berjanji bahwa saya setiap hari akan membaca surah Yasin dan pahalanya akan saya kirimkan untuk ayah saya. Akan tetapi karena kesibukan saya bekerja dan mempunyai 2 orang anak, saya tidak bisa menepati janji saya setiap hari membaca surah Yasin. Saya hanya bisa membaca surah Al-Fatihah selesai sholat, dan ya terkadang jika ada waktu luang saya bacakan surah Yasin, Ustaz.
Nah, mohon jawabannya Ustadz, bagaimana hukumnya? Apakah saya berdosa dan apa yang harus saya lakukan Ustadz? Baik, termasuk berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia adalah yang pertama adalah jangan pernah berdoa kecuali doanya dibawa. Artinya gini, doa panjang lebar jangan sampai orang tua itu tidak didoakan. Yang kedua adalah baikilah orang yang dibaiki orang tua. Yang ketiga adalah jika punya amal kebaikan, niatkan pahalanya untuk orang tua. Seperti itu. Kemudian jadi pertanyaan itu, kalau ada orang Apa Ustadz, mic-nya mungkin bisa dibuka. kemudian jika ada orang tua sudah meninggal dunia lalu dia berjanji akan baca Yasin setiap hari, maka dia telah ingkar janjinya, itu yang tidak diperkenankan. Akan tetapi dia menggantinya dengan Fatihah, maka lebih baik kalau saran kami sih ya rubah janjinya, atau nanti gimana, nanti saya tanyakan dulu masalah bagaimana hukum mengingkari pada janjinya, ya termasuk dosa sebenarnya mengingkari janjinya. Cuma apakah harus diganti dengan kafarah janji atau gimana, nanti saya tanyakan dulu ke guru-guru kami. Tapi intinya ya jangan sampai kita itu bernadar untuk berbuat baik. Sebab nadar dalam berbuat baik itu termasuk ibadahnya orang pelit sebenarnya. Tinggal nanti kalau sesuai kemampuan saya setiap habis sholat, saya berusaha untuk bisa mendoakan orang tua agar kita itu dapat keberkahan dengan yang namanya berbuat baik dengan orang tua. Seperti itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup Sedikit mungkin Ustadz, apakah yang tersebut itu bisa dinamakan nazar? Nggak bisa, dia nggak bisa nadar karena dia berjanji aja. Berarti bukan nazar ya Ustadz ya? Baik. Cukup Ustadz? Cukup. Baik, syukran Ustadz. Untuk pertanyaan satu ini mungkin kita pending untuk pekan selanjutnya ya. Saatnya untuk menutup dengan doa Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan cinta dan kasih dari-Mu ya Allah. Berikan kepada hati kami ya Allah kasih dan cinta ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang dengan suami kami, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan teman berjuang bersama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua ahli surga ya Allah, jadikan surga kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan dari kami segala maksiat, ampuni dosa kami, panjangkan umur kami sehat dan taat, bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah serta panjang umur. Ya Allah, jadikan kami semua ahli surga ya Allah, dan jadikan surga kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami yang bisa berbakti dengan orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami, dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, saat ini ada saudara kami ya Allah sedang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Jadikan haji yang mabrur ya Allah. Mudahkan kami bisa haji, bisa umroh ya Allah. Mudahkan keluarga kami, orang tua kami yang masih hidup bisa haji, bisa umroh ya Allah. Bisa haji, bisa umroh ya Allah. Kami rindu ibadah haji bersama orang tua kami ya Allah. Kami rindu ibadah umroh bersama orang tua kami ya Allah. Bersama orang-orang yang berkeluarga kami ya Allah. Mudahkan kami bisa haji, bisa umroh ya Allah. Mudahkan kami bisa kurban ya Allah. Mudahkan kami bisa melakukan kebaikan ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Syukran, mohon maaf nih, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran jazakumullah Ustaz Muhammad Rosyad sudah
berkenan menyampaikan ilmunya malam hari ini seputar fikih kurban tadi. Alhamdulillah kita dapat satu kebaikan lagi malam hari ini, dapat tambahan ilmu. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kebaikan agar kita bisa senantiasa lebih baik lagi dalam menjalani hidup ini, lebih baik lagi dalam ibadah kita pastinya insya Allah. Baik, terima kasih, syukron, jazakumullah untuk seluruh anggota yang sudah bergabung malam hari ini ya. Walaupun banyak sekali pertanyaan tadi di grup, masya Allah ya tidak bisa kami jawab. Jadi mungkin kami ingatkan kembali. Insya Allah dalam setiap 2 pekan sekali atau 1 pekan sekali kami akan buka kesempatan untuk Anda bertanya langsung ya lewat grup. Nanti pertanyaan Anda akan kami pilih, akan kami angkat, akan kami bacakan dalam kajian rutin kita baik dengan Ustadz Rosyad ataupun dengan Habib Hisham ya. Dan tentunya selain itu kami juga insya Allah akan bantu carikan jawaban melalui link video dari guru kita Buya Yahya dan mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Mohon maaf mungkin bila pertanyaannya tadi tidak bisa kami bacakan karena memang keterbatasan waktu, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon doanya selalu. Insya Allah kita jumpa kembali di Selasa ya. Selasa tanggal berapa ini? Tanggal 28 insya Allah ya. Tanggal 28 nanti kita jumpa kembali bersama Habib Hisham dalam ngaji virtual pembahasan tentang akidah dan akhlak. Kami pamit undur diri, mohon maaf, mohon doa selalu. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.